Rahasiaku akuarium bening dan koral sehat. Pakai apa ya? Yuk kita bahas. Sebelumnya reverse akuarium ini udah berusia 6 bulan ya. Dan lama nggak di WC juga sih. Waktu itu udah 5 bulan nggak ganti air. Dan akhirnya saya ganti air karena airnya menguning ya. Dan di update ini kali ini kita akan membahas gimana sih caranya dan rahasia koral sehat dan air jadi jernih kayak gini ya. Koralnya gemuk-gemuk coy. Oke, ini nih rahasianya. Aku kasih tahu ya. Yaps, di sini ya. Nih, EM4. Nah, ini pasti jadi perdebatan ya. Teman-teman semuanya pasti gara-gara aku membahas ini pasti akan jadi perdebatan dan juga pasti rame di grup. Kan ini kan bakteri untuk air tawar Om. Sumber TV kok malah nyontohkan yang enggak ya. Ya kita lihat dari fungsinya teman-teman ya. Jadi bakteri E4 ini adalah bakteri anaerob dan itu dibutuhkan, dan buktinya aku selama pakai kurang lebih 2 minggu ya, hasilnya kayak gini, airnya jernih dan koral pun sehat coy. Dan rahasia lain selain bakteri E4, aku juga pakai bakteri satu lagi yaitu bakteri aerobnya. Apa tuh? Nah sementara ini aku pakai yang DIY ya, alias buat sendiri. Kalau sebelumnya sih pakai Black Sea. Black Sea juga bagus kok coy. Jadi sama-sama bagus ya. Kalau yang kulturanku sendiri juga alhamdulillah selama ini pakai bagus. Jadi rahasianya adalah tetap dosing bakteri ya. Dosing bakteri tiap seminggu sekali minimal. Dan bagi kalian yang dosing bakteri, aku sarankan juga dikasih makan ya. Jadi kalau bakteri itu juga butuh makan coy. Kasih makannya seminggu sekali juga sama ya. Untuk bakteri kalian juga bisa pakai ini sih. Ini bakteri dari Black Sea ya, cuma udah habis, jadi sekarang aku pakainya yang bakteri made in sendiri alias kultur sendiri. Nih dia bakterinya. Bakterinya bening sebenarnya ya, cuma ini karena udah dipakai, jadi kalau mau pakai itu saya kocok dulu. Ini rahasiaku yang kedua ya, jadi saya selalu main bakteri dan kasih makan bakteri juga coy. Untuk makan bakterinya aku cuma pakai yang murah-murah juga ya, jadi ini serba murah sebenarnya. Nih cuka ya, cuka ini bisa kalian dapatkan di toko kelontong, harganya cuma Rp3.000. Jadi kalau misalnya pakai cuka itu dicampur dulu ya, pakai air dari MT, jangan langsung dipakai semua. Misalkan cukanya 5%, kemudian untuk air dari MT pakai 10% gitu ya. Terus selain itu untuk update kali ini ya, untuk kali ini lampu dari akuarium nano tank ini pakai 3 coy ya. Jadi ini lampu kandila yang dimodif full biru tuh. Mohon maaf ya, sekarang untuk update-nya lebih banyak jalan-jalannya. Kemudian ini lampu LED grey ya, DIY juga. Ini 36 watt. Kemudian tambah lagi sorot nih. Nah, kenapa aku sekarang kok pakai 3 lampu? Nah, ini ya. Karena saya sekarang lebih suka pelihara koral SPS coy. Nih, SPS-nya udah kurang lebih semingguan ya. Ada yang udah 2 minggu juga, yang 3 minggu juga ada. Yang 3 minggu ini dikitata, alhamdulillah sih aman ya. Kalau yang 2 minggu Acropora. Dan selama ini ternyata ya SPS ini agak-agak gampang sulit juga sih ya. Ternyata kuncinya juga ada di cahaya alias lampu. Nah ternyata aku setelah nambah lampu DIY dan kandila ini untuk SPS-nya aman coy. Bahkan PE-nya keluar ya. Ini tak lihat kan. Dia kayak menari-nari gitu. Aman ya. Ini udah 2 mingguan. Biasanya sih PE-nya lebih keluar. Tapi memang ya untuk SPS ini dia lebih suka suhu yang dingin ya. Untuk suhu kita lihat sekarang di berapa setelah pemakaian 3 lampu ya. Jelas ya, jelas untuk pemakaian 3 lampu ini meskipun pakai kipas kayak gini itu suhunya akan naik ini.
karena kalau misalkan aku ginikan aja ini udah panas banget yang sorot ya. Kita lihat suhunya berapa. Ini sekarang jam 6 sore. Nih, suhunya 27 ya. Jadi sepertinya memang harusnya sih di 25-26, tapi alhamdulillah untuk semua koral mekarnya bagus-bagus ya. Terutama nih sinarina, kemudian ada otak-otak yang bleaching ya, kemudian otak multi juga, dan donat oleng ya yang B. Semuanya aman ya. Dan akuarium ini sekarang untuk water change saya rutinkan minimal sebulan sekali aja ya, nggak sering-sering karena di sini kita lebih dominan SPS. Jadi SPS tuh kalau misalkan kita water change rutin malah kaget nanti ya. 1 bulan sekali, yang penting kita dosing aja. Nah di sini juga ada yang kaget nih koralnya. Untuk softishnya terutama jenis zoa ya. Zoanya ini ada yang kaget. Jujur nih di sini ada satu sebenarnya kan, satu frag itu. Cuma sudah aku angkat karena gosong. Jadi ada yang gosong ya. Softishnya ada yang gosong. Harus diangkat dan dipindah ke akuarium sebelah. Kalau yang lainnya alhamdulillah aman ya. Kayak Karmon ini 24K mekarnya sempurna banget dan tak pindah ya. Sebelumnya kan untuk Karmonnya ada di atas ini. Sekarang udah didominasi sama SPS jadi ngalah dia pindah ke bawah. Yang ini tetap ya, Holy Grail tetap di sini. Dan untuk Nemonya sekarang baru ya dan Coy semua. Nemonya yang sebelumnya tak kirim ke Sidoarjo. Nah ini baru nih aku dapat dari Om Robi Malang. Intinya pelihara apapun bisa kalau kita udah tahu ilmunya ya. Alhamdulillah sih selama ini aku terus belajar gimana caranya bisa keep SPS dengan spek yang ala-ala gini. Lampunya ala-ala dan dosingnya juga ala-ala ya. Dosingnya untuk SPS ku ini cuma pakai dosing DIY juga yo. Dosingnya DIY. Nih ya, dosingnya DIY udah aku buatkan juga tutorialnya gimana caranya buat dosing ini ya. KH, magnesium, dan kalsium. Udah aku buatkan kok. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya buat dosing DIY, silakan kunjungi aja channelku ini dan cari aja kata kuncinya cara membuat Big 3 DIY ya. Intinya main akuarium laut itu mudah, kemudian cukup kita perhatikan apa yang kita masukkan aja ya. Kalau ini aku lebih ke bakteri sih. Jadi kalau misalkan bakterinya memang udah kerja bagus, udah maksimal gitu, akan membawa dampak yang bagus juga untuk akuarium kita ya. Oh iya, bagi kalian yang dosing jangan lupa ya, apapun itu dosing bakteri atau dosing makan bakteri atau yang lainnya, jangan lupa selalu matikan skimmernya dulu ya. Kalau skimmer aku alhamdulillah sih tetap pakai skimmernya Aquaholic. Rumah bakteri pun cuma segini ya. Jadi untuk filtrasiku cuma sederhana banget ya. Skimmer, kemudian chamber kedua full left rock dead rock. Kemudian ini yang kemarin sempat review master purifier ya, tak jadikan 2. Dan alhamdulillah seperti ini hasilnya. Coral pun happy, yang punya juga happy ya. Airnya bening. Dan tips lainnya, kalian kalau misalkan pelihara akuarium laut jangan sering ngobo-ngobo akuariumnya ya. Misalkan pindah-pindah koral dan sebagainya. Nah, itu yang membuat koral stres dan nanti akan mati nanti ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Demikian untuk update hari ini. Sampai jumpa di update selanjutnya ya. Happy reverse. Sehat semua coy.